Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita masuk pertemuan ke-14. Sekarang kita akan membahas mengenai materi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Nah, sebelum membahas materi tentang demokrasi, saya akan menyampaikan capaian pembelajaran terlebih dahulu. Jadi, adapun capaian pembelajaran yang pada mata kuliah kali ini, yaitu yang pertama, teguh pendirian mengenai hakikat, instrumentasi, praksis demokrasi Indonesia yang bersumber dari Pancasila. Terus yang kedua, menganalisis hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia yang bersumber dari Pancasila. Terus yang ketiga, mahasiswa harus dapat mengkreasikan peta konseptual dan atau operasional tentang hakikat demokrasi Indonesia yang bersumber dari Pancasila. Nah, capaian-capaian itu harus teman-teman capai di pembelajaran kali ini, di materi kali ini, dan juga itu harus menjadi capaian akhir karena sudah tercatat di dalam sub CPMK. Oke, berikutnya. Nah, yang pertama kita harus membahas apa itu demokrasi. Demokrasi itu berasal dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Nah, kedua kata itu berasal dari bahasa Yunani, di mana yang artinya demos itu merupakan rakyat, kemudian kratos itu berarti kekuasaan. Artinya, demokrasi itu merupakan kekuasaan rakyat. Nah, lebih eksplisit lagi, demokrasi itu merupakan kedaulatan berada di tangan rakyat. Nah, jadi ada definisi menurut Abraham Lincoln. Beliau mengatakan demokrasi itu merupakan suatu sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat. Nah, bahkan demokrasi ini juga tertuang dalam konstitusi kita, di mana di pasal 1 ayat 2 itu menjelaskan bahwa kedaulatan itu berada di tangan rakyat dan dijalankan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Nah, artinya demokrasi itu benar-benar intinya itu adalah rakyat. Yang paling tinggi kekuasaannya itu berada di tangan rakyat. Nah, itu yang disebut dengan demokrasi secara umum. Kemudian ada hakikat dari demokrasi. Ada 6 hakikat demokrasi, yaitu yang pertama kebebasan. Apa yang disebut dengan kebebasan di sini? Yaitu ada kebebasan berpendapat, ada kebebasan berekspresi, bahkan ada kebebasan untuk memilih dan juga dipilih. Nah, jadi kebebasan itu merupakan hak rakyat yang harus dipenuhi oleh negara. Nah, kemudian ada kesetaraan. Apa yang dimaksud kesetaraan di sini? Yaitu rakyat itu memiliki kesempatan yang setara dengan rakyat lain untuk ikut serta dalam kontestasi politik maupun untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan. Nah, itu yang disebut dengan kesetaraan di sini. Terus yang ketiga, ada partisipasi. Nah, partisipasi juga demikian. Jadi rakyat itu juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik dan berpartisipasi di dalam juga di dalam pengambilan keputusan, bahkan juga di dalam pemilihan umum. Nah, itu yang dimaksud dengan partisipasi di sini. Kemudian ada HAM, hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia ini adalah hak-hak yang harus diperoleh atau diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Nah,
Apa haknya itu? Yaitu hak untuk hidup, hak untuk mengenyam pendidikan, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, bahkan hak untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan di sebuah negara. Nah, bahkan banyak lagi hak-hak di mana hak itu diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Kemudian ada kedaulatan rakyat. Nah, di sini seperti yang dijelaskan di definisi demokrasi yang pertama, di mana rakyat itu merupakan eh, pemegang kekuasaan tertinggi di sebuah negara, di bawah negara yang memiliki sistem demokrasi. Nah, itu di sini mengapa hakikat demokrasi itu adalah kedaulatan rakyat. Terus yang terakhir ada rule of law. Rule of law ini bagaimana peran hukum eh, untuk untuk menuntut kebaikan dan untuk menuntut keburukan-keburukan yang dilakukan oleh rakyatnya, bahkan oleh pemerintah itu sendiri. Nah, di mana di rule of law ini adalah aturan-aturan atau hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan disahkan oleh DPR atau DPRD. Nah, itu adalah rule of law dan dijalankan oleh penyelenggaraan peradilan, yaitu ada MA, MK, kejaksaan atau bahkan kepolisian sekaligus. Nah, itu merupakan hakikat demokrasi. Baik, kemudian ada pilar demokrasi universal. Nah, demokrasi itu memiliki pilar, dan ini adalah pilar secara umum, secara menyeluruh, di mana setiap negara itu memegang atau mengadopsi pilar-pilar demokrasi ini. Kemudian ada 11 pilar universal ini, yaitu yang pertama ada kedaulatan rakyat, yang kedua pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kemudian yang ketiga kekuasaan mayoritas, yang keempat perlindungan hak-hak minoritas, yang kelima jaminan hak-hak asasi manusia, yang keenam pemilihan umum yang bebas dan jujur, terus yang ketujuh ada persamaan di depan hukum, yang kedelapan proses hukum yang wajar, yang kesembilan ada pembatasan pemerintahan secara konstitusional, terus yang ke-10 ada pluralisme sosial, ekonomi dan politik, terus yang ke-11 ada nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan mufakat. Nah, itu adalah 11 pilar demokrasi yang dianut oleh negara demokrasi di dunia. Nah, setiap negara itu pasti mengadopsi pilar-pilar ini untuk untuk menjadi sistem sebuah negara mereka. Nah, tapi berbeda dengan Indonesia. Indonesia memiliki ada juga Indonesia mengambil pilar universal, tapi ada perbedaannya. Oke, kita lihat berikut. Nah, ini adalah pilar demokrasi Indonesia. Nah, Indonesia mengambil 10 pilar demokrasi, di mana 9 pilar lainnya itu mengadopsi dari pilar demokrasi universal tadi, kecuali yang pertama, yaitu demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Mengapa? Karena selain dari pilar yang pertama, yaitu 9 pilar yang lainnya itu merupakan pilar secara horizontal, dan Indonesia mengambil satu pilar ini lagi karena ada pilar vertikal, itu berhubungan dengan Tuhan. Nah, jadi Indonesia itu bukan hanya sebagai mengambil demokrasi secara universal, tapi juga mengambil demokrasi yang religiusitas, yang dimaksud dengan teodemokrasi. Hanya Indonesia yang mengandung sistem teodemokrasi itu, karena ada demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa di dalamnya. Nah, itu adalah pilar demokrasi Indonesia. Dan pilar ini diuraikan oleh
Sanusi di bukunya tahun 2006. Nah, oke. Berikutnya ada demokrasi Indonesia menurut Muhammad Hatta. Jadi, Muhammad Hatta itu pernah memberikan konsep demokrasi, yaitu demokrasi desa atau demokrasi kita. Di mana demokrasi versi Muhammad Hatta itu diambil langsung dari kebudayaan atau kebiasaan rakyat kita ini dari semenjak zaman kerajaan sampai sekarang yang sudah diterapkan berabad-abad tahun yang lalu. Nah, apa demokrasi desa itu? Itu ada 5. Yang pertama, ada hak rapat. Jadi, dari dulu warga negara atau rakyat itu berhak untuk ikut rapat. Tadi rapat itu juga rakyat itu juga memiliki hak untuk rapat, dan seluruh rakyat itu bisa ikut dalam rapat, baik itu rapat adat, rapat kerajaan, rapat pemerintahan atau segala macam. Rakyat itu memiliki hak untuk ikut rapat tersebut. Kemudian ada mufakat. Apa itu mufakat? Itu suatu keputusan final yang diambil dari hasil musyawarah. Diambil dari hasil musyawarah di dalam rapat yang kita sebutkan tadi. Dan mufakat itu adalah hasil final dan tidak bisa diganggu-gugat lagi karena sudah merupakan dan bukan voting ya, tapi memang hasil suara bersama, hasil keputusan akhir dan diputuskan secara bersama karena musyawarah itu berbeda dengan voting. Nah, berikutnya ada gotong royong. Gotong royong itu merupakan kerja saling tolong menolong, saling membantu, saling bahu membahu bersama lingkungan sekitar. Jadi setiap ada ada hajatan atau segala macam itu mereka saling membantu satu sama lain meski tidak diminta, tapi dengan kebiasaan, dengan budayanya, maka mereka ikut membantu, bahkan ikut serta dalam proses hajatan tersebut. Nah, kemudian ada hak protes bersama. Nah, di zaman dulu, di Jawa itu ada yang namanya PP, dan sekarang ini disebut dengan demonstrasi. Nah, dulu rakyat Jawa melakukan PP ketika pemerintah itu tidak melaksanakan kebijakannya dengan baik, tidak melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Maka rakyat bersama-sama ikut serta dalam PP tersebut dan hadir di depan kantor pemerintah itu dan melakukan protes secara bersama. Nah, mungkin itu adalah bahasa lama dan sekarang disebut sebagai demonstrasi. Kemudian hak untuk menyingkir. Nah, hak untuk menyingkir ini juga berasal dari zaman kerajaan. Di mana zaman kerajaan itu rakyat itu berhak untuk keluar dari kerajaan jika itu sudah tidak sesuai dengan keinginannya. Maksudnya mereka sudah merasa tidak sejahtera di kerjaan tersebut. Nah, itu adalah demokrasi desa menurut Muhammad Hatta. Oke. Nah, ini adalah berikut ada demokrasi Pancasila. Nah, demokrasi Pancasila ini merupakan dasar konstitusional, kemudian demokrasi konstitusional, dan juga merupakan ciri khas dari sebuah negara religius dan kolektif, dan juga memiliki nilai utama. Apa nilai-nilai utamanya? Itu ada sila-sila Pancasila itu. Nah, oke. Berikut ada, ini adalah studi kasus aktual yang ada di Indonesia, yaitu tentang polarisasi politik dan disinformasi di media sosial. Nah, di sebelah kiri ini adalah kasusnya, dan sebelah kanan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus didiskusikan dengan kelompok. Nah, mohon dikerjakan. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.